Halo, selamat datang di Big Emperor Oracle Tarot Reading. Semoga teman-teman diberi kemudahan dalam urusan percintaan. Hari ini kita ngomong tentang apa ya? Ini ngomongin tentang mungkin urusan percintaan buat teman-teman yang mungkin lagi renggang, lagi nggak ada kabar, atau lagi marahan. Tapi yang jelas, ini tentu nggak akan related dengan teman-teman yang saat ini sedang pendekatan atau udah jadi couple pasangan yang tiap hari ketemu, karena berikanlah kesempatan untuk mereka yang memang mungkin pengen tahu nih kondisi relationship mereka dari kegelisahan itu, karena ya memang mungkin nggak tahu nih apa yang sedang dia pikirkan, apa yang kamu pikirkan seperti itu. Jadi saya juga ingetin sekali lagi, ini nggak akan resonate ke teman-teman semuanya, tapi buat teman-teman yang ciri-cirinya aku sebutin di sini, kemungkinan besar bacaan ini buat kamu ya. Mari kita mulai. Jangan lupa memakai headset supaya suaranya lebih jelas. Oh, macam ini menandakan apa ya? Kita mau dari Oracle Tarot ini. Jadi ada Gravity Maneuver tentang seseorang yang mungkin berbalik arah. Entah orang itu mulai menyadari sesuatu yang sangat penting, atau dia berubah pikiran di last minute atau saat-saat terakhir. Ini juga biasanya merepresentasikan tentang seseorang yang entah dia selingkuh atau diselingkuhin, atau ketika dia sedang menuju sesuatu atau seseorang, tiba-tiba dia berubah pikiran. Jadi nggak selalu tentang perselingkuhan juga. Kadang-kadang orang ini juga mulai menyadari sesuatu yang penting dalam hidupnya. Jadi manuver seseorang yang tiba-tiba bermanuver karena sesuatu tuh sangat kritikal banget gitu, sehingga orang ini akan melakukan segala daya untuk berbalik arah. Kita cari tahu dulu nih, ini sebenarnya ngapain ya. Tapi di sini juga ada eternity, harus cepat-cepat berdoa. Eternity, keabadian. Mungkinkah kau mencintai diriku selama-lamanya hingga maut memisahkan? Bukan hanya cinta yang sesaat terus menghilang hingga hasrat tak usai. Ini lagu lama, keabadian. Abadi selalu tak terbatas oleh dimensi waktu, ikatan yang saling menguatkan satu sama lain dan menumbuhkan banyak kesempatan baru. Teman-teman merhatiin kan, ini dua orang yang ada dalam kegelapan, dua orang yang saling memandang satu sama lain, dua orang yang satu sama lain tuh tahu bahwa sekalipun orang yang dia tuju itu punya kekurangan atau kesalahan, atau mungkin membuat orang tersebut sakit hati, tapi dia masih cinta, dia masih menerima apapun keadaannya, satu sama lain seperti itu. Dan kalau ini digabungkan, cerita ini akan merepresentasikan tentang seseorang yang mungkin berpisah jalan, entah dia punya kekasih hati yang lain, sehingga ini juga akan related dengan seseorang yang diselingkuhin, atau ini tentang seseorang yang punya pacar atau udah berpasangan, tapi dia akan bermanuver yang satu mungkin break up. Ini juga situasi yang antara mau break up karena dia tahu orang ini nggak bisa bertahan dalam hubungan ini. Tapi kita akan ngecek dulu nih kondisinya apa ini atau ini dulu, takut kebalik-balik ya. Tapi ini tentang seseorang yang biasanya mereka udah pernah bertemu di masa lalu ya, tapi kemudian mereka berpisah karena suatu hal ya, bisa juga salah satunya berpindah ke lain hati. Jadi ini setiap orang mungkin akan berbeda
case-nya ya, kamu akan tahu kamu ada di posisi mana dan cerita seperti apa, jadi secara global Tuhan. Dan kemudian keduanya seolah tahu bahwa suatu saat nanti mereka akan bertemu lagi kok. Kayaknya teman-teman juga tahu nih, ini ngomong tentang apa. Oh betul, bener. Ini kenapa ya, cycle, pengulangan. Kadang-kadang seseorang itu harus berpisah untuk bertemu lagi. Ini berarti dalam artian reunion ya, karena bukan union, artinya bukan ini ya, karena ini udah pernah bertemu lalu berpisah. Tapi ini juga kartu ini selalu mengindikasikan bahwa seseorang atau dua orang yang mungkin berpisah itu karena suatu hal ya. Ini nggak selalu tentang, ini memang terpati energi orang ketiga, di mana seseorang bermanuver, seseorang mengalami chaos dalam hidupnya, ya nggak sih. Seseorang mungkin ingin menjauhkan diri dari orang yang sangat dia sayangin ini karena suatu hal, entah dia punya kesulitan keuangan atau nggak direstuin sama orang tuanya, atau bisa juga dia disuruh nikah sama orang lain, atau dia udah terlanjur berpasangan dengan orang lain. Tapi di sini ada semacam ikatan batin yang sangat kuat bahwa dalam lubuk hati terdalam orang tersebut, sekalipun orang itu bersama orang lain, suatu saat dia akan berusaha untuk kembali lagi. Dan ini dibuktikan bahwa Tuhan sepertinya mentakdirkan orang ini, salah satu pihak harus menjalani karmik lesson dulu dengan pasangan karmiknya, entah dia akhirnya berpacaran atau bertunangan atau mungkin menikah dan punya anak sampai keduanya bercerai atau bubaran. Lalu ini mereka akan bertemu lagi, sekalipun ini mungkin reuninya agak menyakitkan ya, karena kamu tahu sendiri kan, ketika seseorang itu sudah menyakitin, sudah bermanuver, ketika mungkin mereka itu, mungkin seseorang itu merasa dirinya udah jadi bekas gitu, jadi merasa nggak pantas, kenapa ya aku harus balik ke orang ini. Jadi antara punya rasa malu dan takut menyakitin lagi, takut ditolak. Tapi dua orang ini satu sama udah ngerti bahwa mereka sepertinya tahu, sekalipun ada rasa benci, ada rasa nggak terima bahwa kamu udah ninggalin atau kamu salah satu dari kalian selingkuh dan segala macam, hati masih tetap peduli. Bacaan ini menarik. Dua orang yang ini corona, dua orang yang dia tahu masa depan mereka akan semakin bagus saat mereka bersama nanti suatu tahap nanti ya. Oh iya, ini energi dari 3 dan 4. Salah satu perselingkuhan itu mungkin terjadi di bulan Maret dan April. Ini ada 3 dan 4. Dan Maret dan April, Maret, Juni, dan Maret juga 9. Maret, April, Juni, dan September adalah bulan signifikan cerita ini berawal ya. Entah salah satu atau keduanya ada yang lahir di bulan Maret, April, Juni, dan September, atau mereka mulai ngedet di bulan-bulan itu, atau perselingkuhannya itu mulai terjadi di bulan itu ya. Menarik sekali. Tapi ini nggak akan selalu ini ya, kita nggak selalu cocok satu sama lain, tapi ini sebagai bentuk awareness. Banyak banget. Komunikasi adalah kunci dari hubungan ini. Kenapa dia bisa
berpisah. Kenapa mereka bisa bisa berpisah atau berseberangan jalan? Agaknya ini juga tentang dua orang yang salah satunya itu kayak menutup diri atau kurang transparan sehingga hubungan ini berantakan ya. Dan ini akan related dengan orang yang dia mungkin di sosial media masih berpura-pura single, atau apa ya istilahnya tuh nggak pernah ngepost soal dia tuh udah punya pacar atau dia udah punya itu, yang membuat dia itu mungkin salah satunya digoda atau direbut orang ya, karena dia nggak kelihatan kalau dia udah berpasangan gitu loh. Sehingga orang ini juga mungkin menyakitkan orang yang salah satu pihak yang merasa ditinggalkan, sehingga ini bentuk lampu sepertinya. Sehingga orang itu mungkin berpasangan dengan seseorang yang tunggu, ini udah dengan 4, ini sama nih, ada April dan Juni sebulan yang signifikan, dan mereka memang ini ada soulmate, ini soulmate. Orang ini memang punya soulmate energi yang sangat kuat, cuman masalahnya adalah dia takut masa depan mereka akan berantakan ketika mereka tetap menjalani hubungan itu. Jadi mungkin ada pengaruh orang ketiga, entah itu orang tua yang nggak setuju atau strict parent, orang tua yang sangat mengontrol, atau dia berada di lingkungan yayasan yang dia harus mengemban punya moral, dia harus benar-benar menjaga moral. Dan ini juga tentang seseorang yang mungkin ini terpati energi di mana hubungan mereka tuh berantakan ya. Ini berantakan, ada manuver atau entah dia perselingkuhan, dan apalagi komunikasi tuh yang sangat gak jelas. Jadi mungkin hubungan ini mungkin akan mulai renggang setelah salah satu pihak itu nggak pernah punya inisiatif untuk bertanya, kayak komunikasi nggak pernah. Itu mungkin kemungkinan besar salah satu pihak itu kayak harus ngejar-ngejar, harus nanya dulu kamu lagi di mana, ngapain segala macam. Saat itulah mereka mulai perang dingin ya, seperti itu. Tapi sepertinya itu bentuk lampau, karena ini sebenarnya udah ending ya. Dua kartu ini sebenarnya ada ending, karena di endingnya adalah mereka berdua akan bertemu lagi. Ini ada cyclic, tapi ini kan mengulanglah jika memang tapi untuk perbaikan ya. Artinya keduanya akan bertemu setelah mereka menuntaskan karmic loop dengan orang lain, yang ini yang untuk orang yang punya akhirnya berpasangan dengan orang. Karena di sini digambarkan ada dua kartu yang merepresentasikan orang itu memilih pasangan karmik bukan sama soulmate. Artinya dia lari ke orang lain karena dia nganggap mungkin lebih kaya, lebih ganteng, atau lebih cantik, atau keluarganya lebih berada, atau mungkin punya fasilitas dan segala macam. Tapi justru setelah dia itu masuk dalam sini, hidup dia malah dia semakin menderita. Dan ini biasa kalau vortex itu bisa merepresentasikan hubungan yang sangat toksik, sesuatu yang benar-benar merusak. Karena semakin lama orang itu bertahan, semakin dia tuh hancur tuh. Sorry jatuh. Ini taruh sini. Ini kartu yang bagus sebenarnya, maksudnya bukan bagus ini ya. Artinya ini perjalanan hidup seseorang yang kayak mereka tuh salah satu udah tahu bahwa kamu tuh soulmate, harusnya kamu sama aku gitu. Cuman salah satu pihak itu dia punya ego yang sangat tinggi, karena dia masih pengen dapetin orang yang lebih bagus lagi. Kayak rasanya dia masih merasa aku masih bisa kok dapetin yang lebih bagus lagi, aku masih cakep, aku masih layak, aku masih ganteng atau itu gitu. Sehingga orang ini mungkin juga, ini jika kartu ini akan merepresentasikan bahwa orang ini mungkin orang yang punya sifat yang avoidance, orang yang mungkin mencari validasi, orang yang mungkin love bombing sana sini. Jadi mungkin di sosmed mungkin orang ini juga kelihatan kayak semua orang yang cakep tuh dikomen-komenin, di flirting sana sini segala macam. Karena ini juga kan merepresentasikan tentang seseorang yang nggak punya self esteem atau sayang sama diri sendiri, orang yang nggak punya rasa
menghargai dirinya sendiri, biasanya orang ini akan love bombing, atau dia akan tetap kayak haus perhatian, haus kasih sayang. Dia selalu pengen inilah, ada yang cakep dikit digoda lah, yang apa segala macam. Dan orang ini juga orang yang sangat tertutup banget ke pasangan. Jadi ketika orang ini berpasangan sama siapapun, agaknya dia juga membuat orang yang sayang sama dia tuh kayak menyerah gitu. Aku nggak tahu kenapa ada efek itu, tapi kita jatuh kenapa ya dia seperti itu. Tuh ini ada four of cup energi, bintang jatuh. 17 dan 14, sesuatu yang terjadi di hari Valentine dan tanggal 14 atau 17 akan signifikan dengan ini. Jadi entah ada yang lahir di tanggal 17 atau 14, ini juga ada tanggal 21, itu juga akan relatif meski nggak semuanya. 14, 17, dan 21 adalah tanggal yang signifikan, entah itu Januari ke Juli atau Januari dan April, dan ini Januari dan Februari. Ini juga akan related dengan seseorang yang mungkin pernah ngedate saat Valentine, atau juga orang ini apa ya, ini for cup energy itu ini ursit bintang jatuh. Jadi orang ini sebenarnya kalian udah sempat ketemu atau udah jalin hubungan, tapi salah satu tuh kayak mengabaikan itu, sehingga ini kayak bintang kayak kelewat gitu aja gitu. Kesempatan tuh datang tapi gak dimanfaatin gitu. Tapi orang ini juga berharap seandainya aja semua gak kayak dulu, sehingga ini sepertinya juga bentuk hukum karma ya. Ketika seorang itu, Tuhan menghendaki ketika seorang nggak mengikutin kata hati atau petunjuk dari semesta, padahal mereka udah seharusnya dia pasangan yang care, peduli segala macam, tapi dia masih nyari validasi, masih pengen dapetin yang lebih bagus lagi, dan dia memilih orang lain. Orang yang memilih yang lompat dari satu ke lain, dia masuk dalam toxic relationship. Ini diingatkan sekali lagi, toxic banget. Semakin dia bertahan sama ini, semakin dia hidupnya berantakan teman-teman. Kemudian pesan apa yang kita dapatkan dari ya, pasangannya yang hubungan toksik ini, atau dia mungkin nyari pasangan yang baru yang lain sama itu, karena dia masih nyari-nyari ya, karena dia nyari-nyari itu nggak bisa memenuhi kekosongan dalam hatinya, nggak bisa. Dia mungkin sempat mencoba untuk nyari lagi pasangan, tapi tanpa sadar, atau dia emang sadar bahwa dia nyari yang ini, yang dia udah berpisah nih. Jadi aku kayak punya energi di mana orang ini memendam kesedihan yang sangat dalam, bahwa sebenarnya dia tahu dia harus sama siapa, cuman dia orang yang denial, orang yang nggak mengakuin bahwa dia tuh kangen banget sama orang ini. Dan ini juga dihubungkan dengan perasaan bersalah, kenapa ya waktu dulu aku selingkuh, atau aku lebih milih orang lain. Jadi kadang-kadang gini ya teman-teman, menurut orang yang ditinggalkan itu, orang itu selingkuh, tapi kalau memang orang ini belum punya hubungan yang jelas, itu sebab seseorang lebih punya free will, keinginan untuk mencari seseorang yang lebih baru lagi, lebih bagus, ya nggak sih? Tapi kan di orang yang ditinggalkan kan akan selalu merasa kayak gue diselingkuhin, tapi kadang-kadang nggak seperti itu gitu. Jadi kita harus melihat dari perspektif netral ya. Jadi kadang-kadang memang kita nggak boleh maksain kehendak kita, apalagi kayak membuat orang kayak terkurung, karena bagaimanapun juga seseorang itu mungkin menginginkan sesuatu yang lebih gitu, sesuatu yang membuat dia merasa dicintain. Dia lebih suka menjalani pengejaran, tapi akhirnya dia nyadar bahwa ini sesuatu yang sia-sia, itu sesuatu yang hampa. Ketika orang itu ngedatengin seorang yang dia anggap mungkin badannya bagus, atau mungkin kelihatan berwibawa segala macam, kayak
kayak di sosmed mungkin kelihatan kayak kalem itu, tapi setelah didatengin kayak kosong gitu. Itu bikin dia mungkin kecewa juga, sehingga uh, orang ini mungkin sangat merasa putus asa tuh, sehingga mungkin inilah menyebabkan kartu ini muncul manifestasi. Orang ini menginginkan seandainya aja gue bisa ketemu lagi dengan orang ini, dan kebetulan ini di sini kenapa gue balik ini. Akhirnya Tuhan memang mempertemukan orang ini lagi suatu saat. Aku nggak tahu nih kapan, entah itu mungkin minggu depan, bulan depan, atau tahun depan. Tapi Tuhan baru mengizinkan mereka itu bersama setelah keduanya benar-benar single ya. Karena kalau orang ini salah satunya masih ada dalam ini, masih ngedate, masih ada dalam hubungan dengan orang lain, saya jamin dia nggak bisa ketemu. Dia akan selalu dihalangin dengan oleh tangan-tangan yang tak terlihat gitu. Nah, sebenarnya kartu ini bagus sih. Ini baru ini loh. Kita cari tahu. Kita kayaknya pakai 2 kartu cukup ya. Enggak, kayaknya 3 kartu deh. Ini kamu pasti seseorang mungkin menyesalin sesuatu yang disesalin. Sepertinya ingat gimana dia lebih milih orang lain ya, bermanuver. Ingat ketika dia menyakitin yang ini, ingat ketika dia benar-benar gak terus terang gitu. Dan ingat ketika dia takut menjalin hubungan dengan orang ini karena mendapatkan omongan, atau mungkin temennya yang bilang, kamu ngapain jalan sama orang itu, kan dia kan tua banget, atau itu mending kamu sama ini, aku masih sama itu gitu. Kemungkinan juga itu terjadi, dan memang itu wajar. Kadang-kadang ada teman-teman yang akan membuat seseorang itu menjauhin pacarnya. Ini udah kok keluar banget. Orang ini akhir-akhir ini atau beberapa bulan atau minggu ini mungkin kelihatan sibuk banget, tapi sibuknya itu bukan sibuk karena dia emang sibuk ya, tapi kemungkinan besar dia memang memendamkan diri dalam kesibukan supaya dia bisa melupakan orang yang ditinggalkan itu demi ini yang dia benar-benar terjebak. Dia benar-benar kayak hanyut dalam kesibukan. Tapi iya benar. Tapi entah kenapa dia kayak masih mikir tuh kan Iron sama itu gimana. Ini bener loh, orang ini bener kangen, antara kangen dengan penyesalan atau kangen kenapa ya gue nggak bisa memperlakukan kamu dengan lebih baik gitu. Dan ya, ini cintanya sangat besar. Ini soulmate lagi, dan ini romance cintanya kepada orang yang ditinggalkan itu sangat besar. Aku nggak akan ngomongin tentang kamu yang salah atau orang itu benar ya, karena ini adalah bagian proses dari semesta, proses yang memang harus dijalani. Oh ya benar, ini ada proses kenapa ya aku nggak ngomong dari tadi. Ini adalah proses yang harus dijalani oleh seseorang supaya yang satu itu setelah tersakitin dia jadi lebih hati-hati untuk menaruh perasaan kepada seorang. Yang satunya lagi adalah karena kesembronoan dia melihat bahwa rumput tetangga dianggap lebih hijau, tapi nggak sehijau yang dibayangin, dan dia udah meninggalkan orang yang harusnya dipertahanin. Dia pada akhirnya di masa depan akan tahu bahwa gimana seandainya nanti bertemu dengan seseorang, entah itu orang baru atau orang lama, dia akan lebih berhati-hati menjaga supaya dia nggak gampang kegoda sama orang lain gitu. Menarik banget bacaan hari ini. Something. I'm so grateful for you to me. Thank you. Next. How can you love? That's so amazing. Kenapa aku jadi nyanyi? Ini apa yang bisa kita dapatkan? Apa ini kenapa jadi berantakan? Aku butuh yang kayak berat. Freedom dan blame.
kamu nggak boleh menyalahkan pilihan orang lain ya, sekalipun kamu ada dalam pihak yang rugi. Artinya gini, kadang-kadang pada akhirnya kita harus sadar bahwa sekalipun kita cinta sama seorang, kalau orang itu memilih orang lain daripada kamu, ya kamu akan jadi orang yang kalah, ya kan sih. Jadi pada ini kamu juga akan belajar bahwa kamu udah gak lagi nyalahin orang ini, kamu mungkin udah mengikhlaskan ini ya, dan biarlah orang itu mungkin menyesali apa yang terjadi, karena mungkin orang ini juga menyalahkanmu atas semua hal buruk di masa lalu. Sebenarnya juga itu, tapi ini juga akan lebih tentang orang yang udah mengikhlaskan dan udah gak lagi menyalahkan ketika peristiwa itu terjadi. Menarik sekali, dia udah masuk dalam karmic loop banget ya. Kayaknya kita nggak butuh ini deh, kita nggak butuh tarot lagi, ini namanya big oracle card. Dan setelah kamu nggak menyalahkan apa yang terjadi di masa lalu, kamu nggak lagi menyalahkan mantanmu, entah itu ex lover, ex baby, atau mantan suami, mantan istri, segala macem. Kamu jadi ikhlas dan kamu jadi orang yang bebas. Kamu membebaskan diri dari keterpurukan atau adiksi juga, dimana kamu mungkin sempat di masa lalu mengharapkan orang itu datang untuk meminta maaf ya, tapi sekarang kamu udah merasa bebas, kamu udah gak lagi ngerasa dia harus datang buat minta maaf atau dia harus mendapatkan itu, enggak, kamu sekarang udah merasa bebas. Dapat apa? Regret. Seseorang juga mungkin menyesalin apa yang telah dia lakukan ke kamu, dan mungkin kamu juga sempat menyesalin, kenapa ya aku ngejar-ngejar orang itu, kenapa ya aku mau aja sama dia, kenapa aku diperlakukan itu. Membuat kamu mungkin juga merasa rugi di masa lalu ya, tapi kamu tahu bahwa kamu udah nggak bisa lagi mengubah masa lalu, dan kamu membebaskan dirimu dari perasaan-perasaan itu gitu, dan kamu juga udah nggak lagi menyalahkan apa yang udah terjadi. Dan nggak apa-apa, itu adalah pertanda bahwa kamu udah dewasa. Jadi seharusnya aku bilang selamat ya, kamu udah dewasa, kamu udah nggak lagi menyesalin itu gitu, karena kamu udah dewasa, kamu udah nggak lagi nyalain orang. Change ya, kembali lagi di change, perubahan dan sukses. Ini kabar baiknya adalah kamu sekarang udah berubah dan jauh lebih dewasa. Kamu udah mungkin kamu nggak lagi ada dalam pengejaran. Artinya kamu udah membebaskan diri. Bukan berarti kamu nggak cinta sama orang ini, tapi kamu mengikhlaskan itu, dan kamu mungkin jadi orang yang beda sekarang. Beda dalam artian udah nggak cengeng, udah nggak lagi tantrum, udah nggak lagi dendam, udah nggak lagi nyalahin orang ini, karena kamu sudah membebaskan dirimu dari perasaan pengejaran yang menurut kamu sia-sia, karena kamu udah nggak lagi ada dalam keterpurukan. Dan saat ini mungkin teman-teman yang ada di posisi ini diperlakukan seperti itu, sekarang justru fokusnya ke karir ya, entah itu mungkin jadi lebih giat bekerja, atau mungkin ada yang berdagang, atau mungkin udah mulai punya rencana masa depan, nanti bakal pensiun kayak gimana segala macam. Jadi ini juga pertanda bagus ya, sekalipun mungkin agak tragik, tapi dengan teman-teman itu mulai berubah ya, menjadi orang yang dewasa, dan udah nggak lagi memasalahkan apa yang udah terjadi dengan kamu dan seseorang itu, justru ini akan mengarahkanmu pada reunion ini, change cycle, dan itu ada semacam kekuatan di balik layar yang membuat kalian akan bersatu suatu saat di masa depan. Tapi itu tadi nih, setelah orang tersebut single dan kamu juga single, karena orang ini masih pengen hubungin kamu lagi ya. Jadi mungkin cukup sekian obrolan ini, semoga
ini bermanfaat buat teman-teman sedang mengalami itu. Selamat bertransformasi dan itu adalah kabar baik untuk kamu dan pasanganmu. Selamat beraktivitas.